Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, pada pertemuan ini ibu akan mencoba memberikan beberapa latihan tentang persamaan eksponensial. Ini ibu khususkan untuk anak-anak ibu kelas 10, yaitu di sini adalah matematik peminatan, ya. Pada persamaan eksponensial ini anak-anak harus mengetahui ada beberapa poin yang harus anak-anak pelajari sebelum belajar tentang persamaan eksponensial ini. Atau ada beberapa poin ya yang harus diingat. Apa aja poin yang harus diingat sebelum mempelajari eksponensial ini? Yang pertama, anak-anak harus menghafalkan ya perpangkatan dari 2, dari perpangkatan 3, 5, 6, dan 7. Nah, kenapa demikian? Karena pada persamaan eksponensial ini nanti anak-anak akan bertemu dengan angka-angka yang berhubungan dengan perpangkatan 2, 3, 5, 6, dan 7. Nih, kita lihat contoh. Nanti di soal akan ada angka 8. Nah, kalau angka 8 itu, anak-anak akan, kalau sudah menghafalkannya dengan baik, anak-anak akan tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Tahu kan? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 3 adalah 8. Ya, berarti kalau ada angka 8 itu tandanya 2 pangkat 3. Nah, kita lihat. Seterusnya kita lihat 81. Nah, kalau 81 itu apa? Itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya kan? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kalau ketemu dengan angka 125, anak-anak bisa langsung mengetahui bahwa itu adalah 5 pangkat 3. Kalau ketemu dengan angka 36, nah, anak-anak itu kan tahu bahwa itu adalah 6 pangkat 2. Kalau ketemu dengan angka 49, itu menandakan itu adalah 7 pangkat 2. Demikian seterusnya. Nah, kira-kira poin apa lagi yang harus anak-anak ingat sebelum belajar tentang persamaan eksponensial ini? Yang kedua, yang harus anak-anak ingat adalah ini, A pangkat N kali M. Ya. A pangkat N kali M itu sama dengan A pangkat N kali M. Nah, kalau seandainya ada A pangkat N per, ini pagi ya, per A pangkat M. Ini artinya adalah A pangkat, kalau dibagi pangkat dikurang, ya, A pangkat N kurang M. Kemudian kalau nanti anak-anak melihat seperti ini, A pangkat N kali A pangkat M. Nah, kalau dibagi pangkat dikurangi, kalau dikali pangkat diapakan? Itu pangkat dijumlah. Berarti A pangkat N tambah M. Paham ya? Nah, kalau ketemu lagi angka seperti ini, 1 per A pangkat N. Nah, kalau A-nya di bawah 1 per A pangkat N, itu kalau kita pindahkan ke atas atau kita naikkan, ini kan sama dengan A pangkat min N. Kemudian ada lagi nih, A, B, ya, pangkat M. Ini apa maksudnya? A, B, pangkat M artinya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Nah, satu lagi, A per B pangkat M. Nah, ini A per B, A bagi B pangkat M. Kalau bagi ya, berarti sama artinya ini adalah per ya maksudnya.
A pangkat M per B pangkat M. Ya kan? Nah, itu kira-kira poin kedua yang harus anak-anak ingat. Ya. Kemudian ada satu lagi, kalau seandainya anak-anak nanti ketemu seperti ini nih. Akar 3 dari A pangkat 2X. Nah, ini sama dengan A pangkat 2X per 3. Paham nggak, nak? A pangkat 2X per 3. Berarti pangkat ini dibagi 3. Kalau misalnya seperti ini, misalnya nanti A pangkat 2 akar 5 dari A pangkat 2. Berarti yang mudah ya, nak, kita lihat sama dengan A pangkat 2 per 5 yang dalam per luar ini. Berarti A pangkat 2 per 5. Ya. Nah, itulah kira-kira sedikit ya untuk persamaan. Masih banyak lagi nih yang harus anak-anak ketahui. Ini nanti ada berbentuk A, ada berbentuk fx nanti. Ada lagi caranya ya. Kemudian beberapa poin ini yang akan kita berhubungan dengan soal-soal yang akan kita kerjakan berikut ini. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan-persamaan eksponensial berikut. Yang pertama, 36 pangkat 3 per 2X kurang 4 sama dengan 6 pangkat 2X kurang 13. Ya, sekarang kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu. 36 seperti yang kita lihat contoh tadi, bagaimana? 36 itu sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Nah, ini pangkat ini kita kali dengan 3 per 2X kurang 4 sama dengan 6 pangkat 2X kurang 13. Baik. Angka 2 ini kita kalikan ke dalam. Berarti 6 pangkat 2 dengan 2 ini habis. Ya. Ini habis. Berarti 6 pangkat 2 kali 3 ya. 2-nya habis, berarti 3X kurang 4 sama dengan kurang 8. 2 kali 4 8. Ya. 6 pangkat, ini karena habis di sini, ini dikalikan lagi ke ini ke 4 ya. Ini habis 3X kurang 2 kali 4 8. 6 pangkat 3X kurang 8 sama dengan 6 pangkat 2X kurang 13. Nah, sekarang anak-anak sudah lihat basisnya sudah sama. Ya, berarti habis. Ya. Oke. Berarti kalau dia basisnya sudah sama atau habis, maka yang akan kita hitung adalah 3X kurang 8 sama dengan 2X kurang 13. Ini sudah bisa kita kerjakan seperti persamaan biasa. Ya, 3X, X kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan, angka kita bawa ke kanan dari sama dengan. 3X, nih 2X kita pindahkan ke kiri. Kalau dia pindah ruas berarti ini positif ya, nak. Kalau pindah ini menjadi negatif. 3X kurang 2X sama dengan, nih, min 13. Karena 2X nya kita ambil tinggal min 13. Min 13, nah min 8 pindah ruas, berarti min berubah menjadi positif. Positif 8. 3X kurang 2X sama dengan X.
Benar kan? Oke, min 13 tambah 8 adalah min 5. Oke? Nah, dapatlah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya X sama dengan min 5. Baik, kita lihat contoh soal kedua. Nah, kita lihat contoh soal kedua. Akar 4 dari 125 pangkat 12X kurang 36 sama dengan 1/25 pangkat X tambah 1. Nah, tadi kita sudah, Ibu sudah mengingatkan bagaimana kalau berpangkat tadi akar 3. Jadi pangkatnya itu yang di dalam yang di ini per 3 ya, 2X per 3. Nah, sama dengan ini berarti akan kita rubah akar 4. Nah, 125 tadi berapa, Nak? Itu adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Nah, kita kurung ya. Kali 12X kurang 36. Sama dengan, nah ini 1/25. 25 itu bagaimana? Itu adalah 5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 pangkat X tambah 1. Baik, kita lanjutkan. Itu kita kalikan dulu 3 dengan yang di dalam kurung sini ya. Akar 4 5 pangkat 3 kali 12X kurang 36 berarti 5 pangkat 3 kali 12 adalah 3 kali 12X 36 X kurang 3 kali 36 itu 108 ya. 3 kali 6 3 ya 108 sama dengan, nah ini bagaimana kita naikkan ke atas 5 pangkat 2 kita naikkan ke atas menjadi 5 pangkat min 2 ya kali X tambah 1. Bisa anak-anak ngikuti? Oke. Pertama kita, jadi kalau matematik ini sebaiknya kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Kalau kita langsung kita kerjakan, kita akan kewalahan sendiri. Ya, kita kerjakan dulu satu persatu. Ya, oke. 5 pangkat 36X kurang 108 sama dengan 5 pangkat min 2. Nah, sekarang kita baru, nah seperti yang kita contohkan tadi, nih ya. Nah, A pangkat 2X. Nah, berarti 2X per 3. Sekarang kita hilangkan tanda akarnya. Berarti di sini 5 pangkat 36X per 4 kurang 100. Sorry. Ini harusnya di atas ya, Nak. Maaf. Kita anggap ini salah ya. Takutnya pengertiannya salah. Ya, berarti 5 pangkat 36X per 4 kurang 108 per 4 sama dengan, nah ini juga yang min 2 itu kita kalikan ke dalam kurung. Berarti 5 pangkat min 2 kali X min 2X min 2 kali 1 min 2. Oke, sekarang kita cari 36 bagi 4 berapa, Nak? 36 bagi 4 9 ya. Pangkat 9X kurang 108 bagi 4 adalah 27. Sama dengan 5 pangkat min 2 X ya kurang 2. Nah, sekarang anak-anak sudah lihat basisnya sudah sama. Nah, berarti sudah bisa kita hilangkan. Nah, sekarang tinggallah persamaan biasa.
Berarti menjadi 9x kurang 27 sama dengan min 2x kurang 2. Ya. Nah, x kita pindahkan ke kiri, bilangan yang ada x-nya ke kiri, angka biasa kita pindahkan ke kanan. Berarti 9x, nih, negatif 2x kita pindahkan ke kiri, berarti positif ya. Plus 2x sama dengan min 2, ya, min 2. Min 27 kita pindah ke kanan, berarti tambah 27. Berarti 9x tambah 2x adalah 11x sama dengan min 2 tambah 27 sama dengan 25. Berarti x sama dengan 25 per 11. Atau lebih sederhana lagi menjadi 2, 3 per 11. Ini nggak perlu Ibu terangkan lagi. Ibu yakin anak-anak tahu sendiri. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3 per 11. Nah, sejauh ini anak-anak bisa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan kurang ya nak ya. Nah, 2 pangkat 2x tambah 1 kurang 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 16. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana jalan penyelesaiannya? Nah, tadi anak-anak sudah Ibu ingatkan tentang seperti ini. Ini 2x tambah 2 pangkat 2x tambah 1. Ini akan sama dengan ini ya, Nak ya. Ya. Nah, berarti ini akan kita pecah. Berarti menjadi 2 pangkat 2x ya. Kalau ini berarti kali 2 pangkat 1. Bisa nggak nak? Ya. Oke, 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1 kurang, nah sama juga dengan yang itu tadi. Berarti ini adalah 2 pangkat x tambah ini kan kali ya nak, kali 2 pangkat 2. Nah, kita pindahkan 16 nya ke kiri, kurang 16 sama dengan 0 ya. Baik, biasanya kalau persamaan itu angkanya di depan ya nak ya, berarti kita pindahkan ke sini. 2 pangkat 1 adalah 2 kali 2 pangkat 2x ya. Ibu pindahkan ini ke kiri, kurang ini juga Ibu pindahkan ke kiri. 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 pangkat 2x kurang 16 sama dengan 0. Nah, coba lihat angka-angka koefisien yang di depan ini. Nah, semua angka ini bisa kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, berarti ini sisa menjadi, ini habis ya, 2 pangkat 2x kurang 4 bagi 2 2 kurang 2 kali 2 pangkat 2x kurang 16 bagi 2 8 sama dengan 0 ya. Nah, kalau melihat persamaan seperti ini, apa ya yang terpikirkan oleh kita? Ini adalah persamaan biasa yang sama a pangkat x kuadrat a pangkat 2 atau x kuadrat kurang a pangkat x ya. Nah, kita misalkan ini
kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A. Kalau kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A, nah kita bisa menyederhanakan ini terlebih dahulu supaya kita tidak bingung, ya. Nah, kalau 2 pangkat X kita misalkan dengan A, nah berarti 2 pangkat X-nya A, berarti 2 pangkat 2X ini adalah A pangkat 2. Bisa nggak, nak? Ya, 2 pangkat X kita misalkan dengan A. Sisalah dia 2. Berarti A pangkat 2 kurang 2 kali 2 pangkat 2X. Sorry, nak. 2 pangkat X ini. Waduh. 2 pangkat X ini ya, nak. 2 pangkat X adalah A, ya. Nah, 2A pangkat 2 kurang 2A kurang, anak-anak, sebentar, ibu ini kan. Nah, baik anak-anak, sudah ibu tipek biar nggak salah pengertian, ya. Nih, 2 pangkat 2 ibu tarik ke depan jadi 4 kali 2 pangkat X, bukan 2 pangkat 2X, ya, salah ibu. Berarti kalau 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 2 pangkat X kurang 8 sama dengan 0. Jadi kalau 2 pangkat X kita misalkan dengan A, maka 2 pangkat 2X adalah A pangkat 2 kurang 2 kali, yang ini A tadi ya, nak, 2 kali A kurang 8 sama dengan 0, ya. A kuadrat atau A pangkat 2 kurang 2A kurang 8 sama dengan 0. Kalau kita buat persamaan ini, maka kita bisa mencari harga A. Jadi A kali A kuadrat min 8, ya. Berarti bagaimana supaya menghasilkan min 2? Itu berarti kita kali di sini dengan min 4 tambah ini di sini plus 2 sama dengan 0. Kita coba, ya. Takut salah. A kurang 4 kali A tambah 2 sama dengan 0. Berarti A kali A kuadrat, A kali 2 plus, ya, 2A min 4 kali A min 4A min 4 kali 2 min 8 sama dengan 0. Berarti A kuadrat plus 2 min 4 berarti min 2A ini min 8. Sama, ya, nak? Benar, ya? Jadi sama dengan A min 4 A plus 2 sama dengan 0. Oke? Nah, berarti A1 sama dengan 4, A2 sama dengan min 2. Ya, sudah dapat. A sama dengan 4, A2-nya adalah min 2. Nah, berarti kalau kita kembali ke yang kita misalkan tadi, berarti A ini kita misalkan, A ini adalah misalan dari 2 pangkat X. Berarti A ini adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Ya, berarti 2 pangkat X sama 4 ini berapa, nak? 2 pangkat 2. Berarti basisnya sudah sama. Berarti X sama dengan 2. Nah, kalau yang A2 sama dengan min 2. Misal 2 pangkat X sama dengan min 2. Nah, bilangan berpangkat tidak akan menghasilkan angka negatif. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, berarti jawabannya himpunan penyelesaiannya cuma 1. Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 2. Ya, bisa, Nana? Baik, kita lanjutkan soal yang
keempat atau soal terakhir. Baik Nana, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Diketahui akar-akar persamaan eksponensial 3 kali 9 pangkat X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar daripada X2, maka tentukan nilai dari 3X1 kurang X2. Baik, kita lihat persamaannya terlebih dahulu. 3 kali 9X kurang 10 kali 3X tambah 3 sama dengan 0. Baik, kita sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan, ya. Berarti 3 kali 9 itu adalah 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2, 2 kali X berarti 3 pangkat 2X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada 3 pangkat X. Nah, ini bisa kita misalkan nanti ya. Untuk mencarinya, kita misalkan 3 pangkat X sama dengan A. Maka 3 kali nih, 3 pangkat X sama dengan A. Nah, berarti 3 kali A kuadrat kurang 10 kali A, 3X-nya adalah A, ya, 10 kali A tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti di sini 3A kuadrat kurang 10A tambah 3 sama dengan 0. Kita buat ini kita akan mencari X1 dan X2-nya, ya. Berarti ini 3A kali A, 3A kuadrat ya. Nah, plus 3 berarti negatif 1, negatif 3. Ya, kita coba ini negatif 1, negatif 3 sama dengan 0 akan menghasilkan 10A. Kita coba nanti mengerjakannya. Kita coba benar nggak jawaban kita. 3A kurang 1 kali A kurang 3. Nih, 3A kali A, 3A kuadrat, 3A kali min 3 adalah min 9A. Min 1 kali A, min A, min 1, min 3, tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini 3A kuadrat, min 9, min 1, min 10A, tambah 3 sama dengan 0. Benar ya nak? Berarti persamaan kita sudah benar. Ya, 3A sama dengan 1, berarti A sama dengan 1/3. Ini A1. Terus A2 sama dengan 3. Nah, tadi kita memisalkan 3X itu adalah A. Berarti kita cari 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan A maksudnya nak. 3 pangkat X sama dengan A. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Itu tadi kan nak? Ya, berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, kalau ini bagaimana? A2-nya. A-nya 3 pangkat X sama dengan 3. Berarti 3 ini berarti pangkat 1 ya. X sama dengan 1. Oke, sudah dapat X1 dan X2. Belum tentu ya mana yang X1 dan X2. Kita baca soal kembali. Diketahui akar persamaan eksponensial 3 kali 9 pangkat X kurang 10 kali 3X tambah 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar dari X2, maka tentukan. Nah, X1 lebih besar dari X2 berarti X1-nya yang mana nih? Ini X yang ini min 1, X ini 1. X1 lebih besar dari min 2 berarti ini adalah X1,
ini adalah X2. Ya, X1 dan X2. Maka katanya, maka tentukan nilai dari 3X1 kurang X2. 3X1 kurang X2 sama dengan berapa? Nah, X1-nya karena X1 lebih besar berarti ini X1-nya ya. X1-nya sama dengan 1. 3 kali 1 adalah 3. Min, ini kayak kurang ya. X2 adalah min 1, berarti tambah 1. Maka sama dengan 4. Berarti maka tentukan nilai dari 3X1 kurang X2. 3X1 kurang X2 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Ya, anak-anak bisa mengikuti apa yang Ibu berikan. Nah, silahkan anak-anak ulang kembali di rumahnya. Perhatikan kembali video Ibu, kemudian ulang, ambil kertas, ambil pena. Nah, coba kerjakan apa yang sudah kita kerjakan bersama tadi, soal nomor 1 sampai nomor 4. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalau memang dianggap perlu. Terima kasih atas semua perhatian. Sampai bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.